Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita telah bangun setelah tidur dan istirahat malam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai detik ini, kita masih senantiasa dicintainya. Firman Tuhan untuk direnungkan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudaraku, betapa berbahaya perasaan tersinggung dan cemburu, manakala kita tidak bisa mengendalikannya. Tindakan kekerasan bisa lahir gara-gara itu. Kisah Kain dan Habel mengingatkan bahaya tersebut. Walaupun keduanya terikat persaudaraan, malah saudara kandung, namun begitu salah satu terbakar cemburu dan ketersinggungan, maka muncullah gelap mata. Saudaranya sendiri jadi sasaran pelampiasan tindakan kekerasan. Persaudaraan merupakan nilai tertinggi dalam relasi antar manusia. Dua orang atau kelompok manusia yang berbeda bisa bersatu. Mengapa? Karena ada nilai persaudaraan yang merekatkan. Dengan nilai ini, kita memandang orang lain bagaikan saudara sendiri. Hidup bersama dengan rukun dan damai. Dalam hal Kain justru berbeda. Demi perasaan egoisnya yang merasa bahwa sikap Allah lebih mencintai Habel saudaranya, ia abaikan Habel sebagai saudara. Di matanya, saudaranya adalah sasaran pelimpahan gejolak hati yang panas. Sepatutnya Kain introspeksi dan memperbaiki kekurangannya saat persembahannya ditolak Allah. Jalan itu tidak ditempuh. Ia lebih melihat Habel, saudaranya, menjadi pangkal persaingan. Itu yang dia lihat ketika persembahannya ditolak Allah. Saudaraku, ketersinggungan dan dipadu dengan rasa cemburu akhirnya mengambil korban. Adik yang sepatutnya dikasihi justru kehilangan nyawa oleh tangan kakaknya sendiri. Posisi kakak dalam keluarga mengambil peran melindungi, terutama dari ancaman dan bahaya dari luar keluarga. Kain bukan saja gagah sebagai kakak yang melindungi adiknya, bahkan ia sendiri pelaku tunggal yang menghilangkan nyawa saudara yang sepatutnya dikasihi. Saudaraku, kita mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa orang terdekat dalam sebuah keluarga bisa tega berbuat kekerasan atas anggota keluarga yang lain. Sedangkan korbannya sesama anggota keluarganya sendiri. Bisa suami atas istri, atau sebaliknya. Bisa orang tua atas anak, atau sebaliknya. Dalam masyarakat kita, korban terbanyak adalah perempuan dan anak. Laki-laki tentu saja ada, tapi sedikit. Perempuan dan anak jadi korban karena lebih rentan, secara fisik lebih lemah. Dan dalam budaya di mana yang dominan adalah bapak atau laki-laki, tersimpan sikap lebih toleran, tanda kutip, terjadinya kekerasan atas perempuan. Kekerasan itu berdampak pahit
Luka secara fisik dan batin berupa trauma akan dialami korbannya. Saudaraku, kita harus jadikan keluarga kita bebas dari kekerasan. Kekerasan verbal berupa kata-kata, fisik atau kekerasan seksual yang belakangan ini merebak di banyak tempat. Kita harus proteksi keluarga kita agar menjadi lingkungan yang nyaman dan terhindar dari budaya kekerasan. Kita membangun suasana keluarga yang mengutamakan persaudaraan sebagai nilai tertinggi, sehingga cinta kasih, kehangatan, dan saling memberi perhatian hadir dalam keluarga kita. Cemburu dan tersinggung pasti terjadi dalam hidup sebuah keluarga. Namun jangan disimpan, agar suatu saat tidak meledak dalam bentuk mencederai fisik dan batin orang yang kita cintai. Kita harus mengelola emosi yang tidak sehat untuk ditundukkan oleh penguasaan diri yang kuat dan baik. Pagi ini kita diingatkan betapa ada banyak orang-orang yang menjadi korban kekerasan. Dan sayangnya, korbannya adalah saudara sendiri, dan pelakunya pun masih bagian dari keluarganya. Kita sebagai orang Kristen yang senantiasa menempatkan cinta kasih sebagai identitas, mari kita bawa budaya kasih, budaya damai untuk menangkal, untuk mengeliminasi, untuk mengurangi. Jangan sampai kekerasan terjadi dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kiranya tangan tuntunanmu tetap bersama kami. Jadikan kami mampu membangun kehidupan yang nyaman buat hati dan batin kami. Dan kami boleh dimampukan untuk menciptakan ketentraman di tengah keluarga kami, di tempat kerja kami, dan di tengah masyarakat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin.